Dua klub sepak bola terlibat kericuhan saat pertandingan sedang berlangsung di lapangan Pasir Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bahkan ratusan penonton pendukung kedua klub ini ikut masuk ke lapangan dan saling memukul, menendang, hingga saling kejar. Sejumlah tokoh masyarakat dan penjaga keamanan berusaha melerai kedua kubu, namun mereka justru jadi korban salah sasaran. Menurut polisi, peristiwa ini bermula saat seorang pemain salah satu tim melakukan pelanggaran keras kepada lawannya. Wasit pun menghentikan pertandingan. Sebelum wasit menjatuhkan sanksi, tim kedua kubu tiba-tiba saja protes dan masuk ke dalam lapangan. Masa dari PLUC sama dari Arema ikut masuk juga, akhirnya terjadi kelahi di arena, cuma tidak ada korban. Kericuhan ini akhirnya dapat diredam dan pertandingan dihentikan sementara menunggu hasil penyelidikan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI, RTV. Pelatih renang yang viral setelah menendang area vital guru renang wanita di Asahan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara di Jakarta, motor seorang penagih hutang diceburkan ke kali setelah ribut dengan emak-emak. Inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Zaki Hosen. Dengan rasa penuh emosi, sejumlah pengendara ojek online ini menuntun sepeda motor milik kelompok debt collector atau penagih utang di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sepeda motor tersebut kemudian diceburkan ke Kali Anak Ciliwung. Kemarahan para ojol ini dipicu oleh ulah debt collector yang berjumlah 6 orang saat berupaya mengambil sepeda motor milik seorang emak-emak saat melintas di Jembatan Merah. Beberapa pengendara ojol menyarankan agar persoalan tunggakan cicilan sepeda motor itu diselesaikan secara baik-baik. Namun bukannya terima masukan, kelompok debt collector itu justru menyerang para ojol dengan melempari batu. Kelompok debt collector yang kalah jumlah kemudian kabur dan meninggalkan satu sepeda motor. Para ojol pun kemudian menceburkan motor tersebut ke kali. Bang, lu jangan kasar penyewek bang. Nggak bisa gitu dong, ini belum bayar, lu bayarin katanya itu makanya gitu. Nah, terus akhirnya itu pas ceweknya udah gini dapat kunci tuh, kata ojol yang rame itu, ini mbak jalan terus mater ke sono, ambil batu, kita disambil batu, terus kita jadi batu lagi di sono rame. Akhirnya sambil tulang, geruduk ke markas gitu. Mencegah terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI, RTV. Aksi perampokan di salah satu gerai layanan transfer uang di wilayah Asahan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku menggunakan pistol untuk mengancam penjaga gerai agar mau memberikan seluruh uang hasil transaksi. Menjaga gerai layanan transfer uang di Jalan Besar Desa Sukadamai Barat, Asahan, Sumatera Utara ini tak menyangka pria yang awalnya datang sebagai konsumen tiba-tiba menodongkan pistol ke arahnya. Perampok ini kemudian mengancam korban agar mau menyerahkan seluruh uang hasil transaksi di dalam lacinya. Pelaku datang bersama rekannya yang hanya berjaga di atas sepeda motor untuk bersiap kabur saat si eksekutor selesai beraksi. Menurut korban, pelaku awalnya berpura-pura menjadi nasabah yang ingin bertransaksi tarik tunai sebesar 10 juta rupiah. Baru sampai toko dia langsung mau tarik tunai 10 juta. Baru mengeluarkan mesin ATM, baru saya pegang, baru saya keluarkan di atas teling itulah dia. Langsung mengeluarkan pistol, nodong saya dari tas dia di dalam. Pelaku sempat dikejar warga nggak? Enggak, karena kondisi saat sedang hujan deras. Sepi dia. Polisi telah mendapatkan laporan kejadian ini dan tengah memburu pelaku berdasarkan ciri-ciri yang terekam kamera CCTV.
Dari hasil cek TKP kita menemukan ini ada mimis. Jadi kita duga itu bukan dari senjata api, namun kami belum dapat memastikan jenis senjata yang digunakan. Berapa orang pelakunya? Akibat perampokan ini penjaga gerai terluka terkena peluru pelaku yang menyerempet sedikit lengannya. Diduga tembakan itu akhirnya dilepas pelaku karena kesal aksinya gagal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Dua warga jadi korban penganiayaan dan salah tembak dengan peluru karet oleh polisi saat pembubaran kericuan antar warga di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tak terima rekannya jadi sasaran salah tembak dan dianiaya, ribuan warga menyerbu dan membakar ban bekas di depan Mapolres Flotim. Ribuan warga Kelurahan Amagarapati, Nusa Tenggara Timur menyerbu Mapolres Flores Timur sebagai aksi protes usai seorang warganya jadi korban salah tembak oknum kepolisian. Tak hanya tertembak, korban dan beberapa warga lain juga sempat dianiaya petugas saat membubarkan bentrok kelompok warga yang ricuh. Menurut warga Kelurahan Amagarapati, bentrok yang terjadi melibatkan warga Kelurahan Posto dan Kampung Baru. Namun, warga Kelurahan Amagarapati yang justru menjadi korban salah tembak dan penganiayaan oleh para oknum polisi. Itu satu korban. Korban yang kedua adalah suaminya orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa kejadiannya. Masa aksi juga turut membakar ban bekas di depan Mapolres sebagai bentuk marah dan kecewa dengan tindakan polisi saat melakukan pengamanan. Warga yang menjadi korban langsung dilarikan ke IGD RSUD Kota Larantuka akibat diduga tertembak peluru karet dalam jarak dekat. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna untuk CSI RTV. Pasca videonya viral, pelatih renang yang menendang area vital guru olahraga wanita di Asahan, Sumatera Utara, akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Meski sudah menyesali perbuatannya, tersangka tetap dijerat pasal tentang penganiayaan. Usai melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Jaimas Simaremare, pelatih renang yang menendang seorang guru olahraga wanita di kolam renang wilayah Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Jaimas pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Di depan awak media, tersangka menyesali perbuatannya dan meminta maaf atas tindak kekerasan yang dilakukannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Aslani Sregar, dan ini bukan mau saya, ini adalah emosi sesaat. Saya minta maaf. Perempuan adalah mama saya, dan perempuan adalah istri saya, dan perempuan adalah saudara saya. Sementara berdasarkan hasil visum, terdapat memar di area vital korban. Memar pada bibir besar kemaluan si korban. Yang kedua, memar pada bibir kecil kemaluan. Yang ketiga, si korban mengalami luka lecet pada arah pukul 1.8 tulang korban yang dikibatkan oleh benda tumpul. Di mana benda tumpul adalah akibat tendangan dari kaki si pelaku. Sebelumnya tersangka dan korban sempat terlibat cekcok soal pemakaian kolam dan jadwal renang. Dalam percekcokan itu, tersangka sempat menendang korban. Meski keributan sempat dilerai, namun tersangka kembali menghampiri dan menendang area vital korban. Akibatnya korban pingsan dan terjatuh ke dalam kolam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kasus tewasnya seorang remaja bernama Afif Maulana dari Padang, Sumatera Barat, hingga kini tak kunjung terang. Komisi 3 DPR RI pun akhirnya turun tangan dan merekomendasikan jenazah Afif kembali dibongkar untuk mendapatkan informasi baru. Sejauh mana efektivitas dari proses ekshumasi ini? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI, Asa Keadilan di Ekshumasi Afif Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya
Mama dari Afif Maulana. Saya mohon kepada Bapak Komisi 3 untuk mengusut kasus Afif Maulana seadil-adilnya. Saya tidak ikhlas dan tidak bisa menerima kalau pelaku yang menganiaya Afif belum terungkap, Pak. Saya mohon, Pak. Terima kasih. Tolong bantu kami, Pak, mengusut kasus ini, Pak. Karena saya lihat, saya rasa kepolisian seakan-akan mengulur-ulur, Pak, untuk mengusut kasus ini. Hampir 2 bulan lamanya, kematian seorang remaja berusia 13 tahun bernama Afif Maulana hingga kini terus menjadi misteri. Komisi 3 DPR RI kini merekomendasikan polisi untuk melakukan proses ekshumasi atau membongkar kembali makam Afif Maulana untuk sekali lagi memeriksa jenazahnya. Kasus ini bermula pada hari Minggu 9 Juni lalu. Warga di sekitar aliran Sungai Batang, Kuranci, Kota Padang digegerkan akan penemuan sesosok jenazah yang berada di bawah jembatan. Jenazah berbaju hitam dan bercelana krem ini ditemukan sudah dalam kondisi mengambang di permukaan air. Tubuhnya telah kaku, meski begitu korban diduga tewas tak sampai 24 jam sebelum jenazahnya ditemukan. Sejumlah luka lebam masih terlihat jelas di bagian punggung sebelah kirinya. Selain itu, korban juga mengalami luka sobek di bagian kepala bagian kanannya, tepatnya persis di atas daun telinga. Dari hasil visum dan otopsi, Afif Maulana meninggal dunia karena menderita patah 6 tulang rusuk. Selain itu, paru-parunya sobek yang pada akhirnya menyebabkan korban kesulitan bernafas. Awalnya, Afif beserta puluhan remaja lainnya dibubarkan oleh puluhan personil Satsabara Polresta Padang yang mendapatkan informasi terkait adanya aksi tawuran di sekitar wilayah Jembatan Kuranji. Beberapa orang berhasil diamankan polisi. Namun naas bagi Afif, ia diduga sempat mengalami penganiayaan sebelum akhirnya melompat dari atas jembatan dan meninggal dunia. Dari hasil penyidikan sementara yang dilakukan oleh Polresta Padang, terungkap jika memang benar Afif bersama 18 orang lainnya hendak menggelar aksi tawuran di wilayah tersebut. Satu orang yang berinisial FF terbukti membawa senjata tajam pada malam kejadian itu dan kini telah diproses lebih lanjut. Terungkap pula jika Afif kala itu tengah berboncengan dengan seorang temannya yang berinisial A sebelum akhirnya ia menghilang. A yang kala itu membonceng Afif mengaku jika ia menerima tendangan dan sabetan manau atau rotan kala polisi menginterogasinya. Kan yang tunggu Pak lu nyontan Bang. Oh, pas layak tuh. Coba saya lihat. Ku dengar nyurung, jatuh di sepak atau Polda Sumbar telah memeriksa 30 anggotanya yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Namun hingga hari ini, mereka bersikukuh jika tak ada satu pelanggaran pun yang polisi lakukan saat membubarkan dan memproses hukum para pelaku tawuran. Namun, sejumlah informasi baru dibeberkan oleh LBH Padang, terutama informasi soal kronologi yang berbasis data CCTV. Klaim polisi mengatakan bahwa tidak ada orang di jembatan, itu hanya ada Afif Maulana dan saudara anak itu hampir tidak mungkin dari video itu. Di situ kita lihat bahwa banyak polisi yang merekam video dan kemudian videonya itu pasti disambung-sambungkan dan di situ di jembatan ada 7 orang. Di sana dan kemudian satu anak sudah memberikan keterangannya di polisi dan dia mengatakan di jembatan ramai orang, ada motor Afif dan ada motor polisi di situ dan dia mengenal satu orang polisi yang dia kenal namanya berawalan panggilannya itu A, yang membawa dia ke jembatan saat itu memaksa dia untuk tidak melihat.
Dan anak ini mengetahui bahwa Afif berteriak di sebelah kirinya sekitar 15 meter dan dia mengatakan bahwa di situ ada 3 orang polisi yang mengerumuni Afif. Untuk itulah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras juga meminta akan adanya tim independen dalam proses ekshumasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kami meminta agar tadi sekaligus menegaskan bahwa tim ekshumasi harus dilakukan secara independen, tidak melibatkan tim dokter forensik dari pihak kepolisian. Karena pertama sudah dilakukan di proses otopsi yang pertama, dan kedua di proses ekshumasi dan otopsi ulang perlu dilakukan tanpa ada pelibatan tim dokter forensik dari pihak kepolisian. Hati orang tua mana yang tak hancur kala melihat anaknya pergi meninggalkan mereka? Terlebih, anak yang mereka besarkan meninggal dengan cara yang tak wajar. Kematian Afif Maulana sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus. Penyidikan atas kasus ini haruslah transparan dan berdasar kepada fakta agar terungkap sejelas-jelasnya. Jika memang ada yang bersalah, tentu harus menerima ganjarannya. Dari Jakarta dan Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kepatuhan dan kewaspadaan berlalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Lah, ya ampun, gemes banget. Bapaknya nggak pakai helm, nggak menggunakan lampu isyarat. Ini sangat berbahaya loh, sahabat. Nah, lihat nih, nggak pakai helm tiba-tiba langsung ke kanan. Wah, ini sangat berbahaya. Pengendara yang di belakang kalau tidak berfokus atau tidak berkonsentrasi bisa saja terjadi tabrakan. Nah, bukan hanya mengganggu tapi juga sangat membahayakan diri sendiri dan juga sesama pengguna jalan loh sahabat. Nah, penggunaan lampu isyarat ini atau sein juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 112 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap pengendara yang berbelok atau berbalik arah diwajibkan menggunakan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan sahabat. Jadi sahabat, kami dari pihak kepolisian tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti setiap peraturan yang berlaku di jalan demi kenyamanan kita bersama. Sahabat, seorang warga ditemukan tewas mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh di parit sawah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga korban hangus terbakar dan telah tewas sejak 4 hari lalu. Warga Dusun Angsana, Desa Sanganom, Pasuruan, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan jasad yang hangus terbakar di parit kebun jagung. Korban ditemukan tewas mengenaskan dalam posisi terlentang dengan luka bakar di sekujur tubuh. Di sekitar lokasi ditemukannya jasad tersebut terdapat sisa-sisa parit yang terbakar. Warga belum mengetahui identitas korban berjenis kelamin laki-laki itu karena kondisi wajahnya yang sudah sulit dikenali. Dari hasil olah TKP, diduga korban telah 4 hari meninggal dunia. Ada yang babat jagung ini, langsung dibuang ke sini, lihat ada mayat, langsung pulang nangis. Nah, sampai saat ini masih belum diketahui apakah penyebab daripada kematian daripada korban ini, karena tidak kelihatan apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tidak. Yang jelas yang bersangkutan ini mengalami luka. Nah, di sekitar lokasi memang ada pembakaran lahan yang dilakukan oleh warga.
Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hussein. Sampai jumpa.